Oke, baik, hari ini kita akan belajar membuat form yang sebenarnya minggu lalu kita sudah mempelajarinya, tapi sepertinya anak-anak saya masih banyak yang kurang paham bagaimana cara-cara membuat form. Oke, nah untuk itu ibu membuatkan tutorialnya ya. Mohon anak-anak saya memperhatikan supaya gampang, supaya nanti paham membuatkan form. Oke, baik. Sebelum kita membuatkan programnya, saya mau memperkenalkan dulu sebenarnya form itu yang mana yang dimaksud dengan form. Oke, nah ini dia ya. Oke, contoh form ini adalah form untuk input data barang. Oke, input data barang yang terdiri dari kode barang, deskripsi, harga beli, harga jual, dan satuan. Ya, nah form ini saya yakin anak ibu sudah sering melihat tampilan-tampilan seperti ini. Ya, contoh kalau kita mengisi biodata secara online, nah tempat kita mengisinya itu mengisi biodata kita itu disebut dengan form. Ya, atau kalau kita membuka Facebook, mungkin ya saat kita membuka Facebook kita diminta untuk membuatkan username dan membuatkan passwordnya. Nah, untuk membuatkan username dan password itu disebut dengan form. Ya, nah dalam hal ini bentuk-bentuk form itu ada banyak jenisnya, ya antara lain seperti yang ada di sini. Yang pertama adalah teks, ini adalah teks. Yang kedua ini teks area. Oke, nah teks dan teks area pada dasarnya fungsinya sama, yaitu kita menginputkan data-data yang diminta ya. Nah, hanya saja perbedaan antara teks dengan teks area, kalau teks biasanya hanya satu baris saja. Ya, kita hanya menginputkan sepanjang satu baris, sedangkan teks area kita bisa menginputkannya lebih dari satu baris. Ya. Oke, lalu berikutnya ini disebut dengan, nah ini sama ya, untuk harga beli dan harga jual ini sama, namanya adalah teks. Oke, nah sedangkan ini adalah select. Select itu adalah objek yang menyediakan pilihan ya, sudah ada pilihannya, kita tinggal memilih sesuai dengan pilihan yang disediakan. Contohnya ini sudah ada pilihannya unit, kotak, atau biji. Oke, nah itu dia. Lalu ini adalah tombol. Ya, biasanya kita sebut namanya dengan tombol, atau kalau istilah HTML-nya ini disebut dengan submit ya. Submit. Tombol di dalam HTML itu ada dua jenis. Yang pertama itu submit dan yang kedua adalah reset. Reset itu biasa berfungsi untuk menghapus data yang sudah sempat kita isi. Oke, nah sedangkan submit itu adalah tombol yang berfungsi untuk memproses selanjutnya form yang sudah kita inputkan. Oke, nah itu dia. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 komponen form yang akan kita gunakan ya. Nah, lalu di sini kita lihat di sini ada tampilan semacam bingkai ya. Nah, bingkai ini disebut dengan field set. Ya, field set. Ini sebenarnya bukan bagian dari form, tapi untuk mempercantik tampilan kita pergunakan. Oke, baik, kita langsung saja membuat program pembuatan form ini. Ya, kita langsung ke Dreamweaver, kita buka file baru. File baru, kita pilih file HTML. Ya, create. Oke, ini kita biarkan saja, langsung kita ganti title-nya. Title-nya contohnya form input data barang. Oke, input data barang. Nah, jangan lupa kita simpan dulu nama file ini dengan form data barang .htm. Ya, kita save. Oke, nah lalu kita buatkan bodinya. Nah, yang pertama sekali kita buatkan adalah formnya. Formnya, tab form. Oke, nah form name kita kasih nama formnya form barang. Oke, nama objek formnya ya, barang. Nah, lalu kita kasih metodenya. Metodenya apa? Metode dalam form itu biasanya ada dua jenis, yaitu get dan post. Get biasanya berfungsi untuk mengambil data, memasukkan ke dalam form, sedangkan post adalah mengirimkan data yang ada di form itu. Ya,
Nah, karena saat ini kita akan membuatkan program untuk mengirimkan, maka kita buatkan post, ya. Nah, lalu action, ada property action untuk form. Nah, action ini berfungsi untuk proses selanjutnya. Ketika kita klik tombol, kita klik tombolnya, maka file apa yang akan dilaksanakan berikutnya, atau ke file mana dia akan diproses, kira-kira seperti itu ya. Contoh ini saya buatkan, dalam hal ini kalau kita menggunakan HTML ya ini tidak ada fungsinya ya, jadi kita perlu pemrograman yang lain seperti PHP, Java untuk memproses isi form itu. Nah, tapi untuk saat ini, untuk bahan contoh kita buatkan tetap ya. Contohnya ini barang, proses barang titik PHP. Ya, kita buatkan filenya proses barang titik PHP. Oke, langsung kita tutup. Oke, jangan lupa langsung kita tutup saja formnya. Nah, kemudian sekarang kita mau buatkan bingkainya. Ya, kita mau buat bingkainya ini fill set ya. Kita buka fill set, kita tutup, lalu kita kasih judulnya legend. Oke, judul itu input data barang ya, kita tutup legendnya. Oke, fill setnya juga kita tutup aja langsung biar nggak lupa nanti ya. Nah, kita sudah membuatkan ini bingkainya ini. Sekarang kita membuatkan objek yang pertama. Oke, objek form yang pertama yaitu kode barang. Oke, nah supaya tampilannya rapi seperti ini, kita perlu bantuan penggunaan tabel, ya, biar nggak seperti ini contoh. Oke, saya cari dulu contohnya ya. Site form. Nah, biar nggak seperti ini, tampilan formnya agak kacau ya, tidak rapi, tidak teratur. Nah, jadi supaya bisa lebih teratur, kita buatkan tabel ya, kita manfaatkan tabel supaya tampilannya ini lebih rapi. Oke, nah untuk itu tag table. Oke, langsung kita tutup tabelnya. Nah, sekarang table terdiri dari baris dan kolom ya. Kalau table terdiri dari baris dan kolom, baris itu adalah tr, untuk membuatkan baris tr, untuk membuatkan kolomnya itu td. Oke, nah langsung kita buat td. Yang pertama adalah untuk nih label kode barang ya, kita buatkan kode barang. Oke, kita tutup dulu td-nya. Oke, lalu kita bukakan lagi td untuk membuat titik 2. Oke, tutup. Lalu kita buka lagi td-nya, kita buatkan di bawah biar rapi ya. Td, kita buka td. Oke, tadi kita coba buatkan ini kolom untuk kode barang, kolom untuk titik 2. Sekarang kita membuatkan kolom untuk teks fieldnya ini ya. Nah, td, langsung kita buatkan aja formnya input type, put type. Oke, tipenya adalah teks. Oke, lalu kita kasih nama, name. Nama objek itu sendiri adalah, contoh kita buat kode. Oke, lalu kita bisa buat ukurannya, panjangnya, size ya. Kita buatkan size, berapa panjang karakter yang akan kita inputkan ke sana, contoh kira-kira seperti itu. Nah, lalu kita bisa buat sebagai hiasan ya, placeholder. Boleh sih sebenarnya saya bilang sebagai hiasan, placeholder, atau kenapa saya bilang sebagai hiasan, karena pada dasarnya labelnya sudah ada di sini. Boleh saja kalau tidak ada label ini ya, placeholder ini sebagai pengganti label ya. Placeholder sama dengan V2 kode barang. Oke, kita tutup td-nya. Kita tutup dulu inputnya, lalu kita tutup td, lalu kita tutup barisnya. Oke, kita simpan, kita coba kita jalankan. Oke, kita jalankan D. Tadi saya menyimpannya D dalam folder website dengan nama
form data barang .html ya. Form, saya ganti namanya ini form data barang .html. Oke, htm ya. Oke, ini dia. Oke, sudah jadi. Kode barangnya sudah jadi. Nah, sekarang kita mau buat deskripsinya. Oke, text area ya. Nah, kita buka lagi versinya. tr. Oke, td deskripsi. Oke, kita tutup td. Kita buka lagi td-nya. Titik 2. Kita tutup. Nah, lalu kita untuk membuat teks areanya ya. td oke, teks area. Oke, kita kasih juga namanya. Teks area name. Oke, namanya adalah des. Nah, kita tentukan panjang row-nya itu berapa, barisnya itu berapa. Contohnya saya buat 5. Kemudian kolomnya berapa? Ya, kolom calls contohnya 50. Oke, kita tutup teks areanya. Lalu jangan lupa tetap tutup lagi teks area. Lalu kita tutup td-nya. Kita tutup barisnya, tr-nya ya. Nah, kita tes, kita simpan dulu, lalu kita tes hasilnya bagaimana. Ini tadi dia. Oke, ini dia ya. Nah, sekarang kita membuatkan harga jual, harga beli dan harga jualnya. Nah, cara membuat harga beli dan harga jual itu sama seperti membuat kode barang. Jadi kita tinggal kopikan saja kode barangnya ini bisa ya. Kita copy ini tr sampai ke ya ujung sana. Kita copy, Ctrl C, lalu kita pastikan di sini dia. Ya, Ctrl V, sekali lagi kita pastikan, Ctrl V. Kita tinggal ganti labelnya, ini harga jual. Lalu kita ganti tipenya apa, nama tipenya ini apa, nama inputnya apa, jual. Contohnya saya mau buat ini jual. Lalu size-nya cukup 15. Placeholder-nya adalah harga jual. Harga jual. Nah, lalu ini juga untuk berikutnya harga beli. Harga beli. Lalu name-nya kita ganti menjadi beli. Oke, lalu ini harga beli. Oke, itu terbalik, sepertinya terbalik ya. Harga beli dulu baru harga jual ya. Gak apa-apa, ini kita balikkan. Oke, nah perlu kalian ketahui bahwasannya name, kalau name ini dia tidak boleh menggunakan spasi ya. Name nggak boleh pakai spasi, tapi placeholder-nya boleh ya. Kemudian deskripsinya juga boleh menggunakan spasi. Name-nya nggak boleh menggunakan spasi. Kalau ingin contohnya agak panjang nama variabelnya, tinggal kita tambahkan underscore, bisa seperti ini, garis penghubung ya. Oke, nah baik, kita tes berhasil nggak ini. Ini input data barang, kita lihat. Oke, sudah ya. Kok beda ya harga beli dengan harga jualnya, size-nya beda. Coba kita ganti. Oke, ini masih 45, kita ganti jadi 15. Oke, ini kita perhatikan ini masih panjang seperti ini. Kalau kita refresh dia, oke, sudah agak-agak pendek dia. Nah, berikutnya kita akan membuatkan select. Kita akan membuatkan select ini untuk satuan ya. Langsung kita jalankan. Kita kerjakan lagi. Oke, ini tag tr. Oke, tag td. Nah, kita buka tag select. Oh sorry, belum ya. Satuan, masih satuan ya. Satuan.
Oke, tutup kolomnya, buka lagi kolomnya, TD, untuk masukkan titik 2, buka tutup kolomnya, kita buka lagi. Oke, kita buka, tak, TD. Nah, lalu kita buatkan select. Oke, select namanya kita kasih satuan. Oke, lalu tutup. Nah, select ini ada pilihan-pilihannya, ada optionnya, ya. Maka kita buka tag option. Option yang pertama adalah kita kasih value-nya unit, contohnya. Oke, kita kasih value unit. Kita tutup optionnya, lalu kita ketikkan labelnya, tutup optionnya. Oke, sama dengan yang lain. Option value tadi kotak tadi ya, kotak, tutup, kita kasih labelnya kotak, lalu kita tutup optionnya. Option yang ketiga adalah value-nya adalah biji. Oke, kita tutup, lalu kita kasih labelnya biji, tutup option, jangan lupa kita tutup select-nya. Oke, kalau sudah kita tutup TD-nya, kita tutup kolomnya, kita tutup barisnya. Oke, baik, kita cek, langsung kita cek. Oke, kita langsung meluncur, ya. Kita refresh, ya sudah bertambah. Ini unitnya, ada unit satuannya, ada unit, ada kotak, ada biji. Oke, nah sekarang langkah terakhir adalah tombol tambahkan. Oke, tombol tambahkan. Oke, kita buatkan, kita buka baris baru, tak, TR, tak, TD. Oke, nah TD kita perlu menyatukan karena kalau kita lihat ini setiap barisnya ini terdiri dari 3 kolom, ya. Kolom pertama untuk label, kolom kedua untuk titik 2, dan kolom ketiga adalah untuk object form itu sendiri. Sementara di bawah ini tidak ada label, untuk tombolnya nggak ada label, nggak ada titik 2-nya, dia cukup tombol saja. Nah, maka kalau di Word istilahnya di merge, ya, kita perlu memerge atau menyatukan ketiga kolom itu saat baris tombol ini, ya. Nah, untuk menyatukannya maka boleh kita tambahkan properti TD-nya call span, ya. Menyatukan baris itu adalah call span. Nah, berapa baris? Kolom, ya, bukan baris, maaf. Kolom adalah call span. Nah, berapa kolom yang akan kita satukan? Kita tinggal inputkan di sini 3, karena tadi yang di atasnya terdiri dari 3 kolom, ya. Nah, lalu kita masukkan apa ini? Oke, tombolnya, ya. Input, type-nya adalah submit. Oke, submit. Lalu kita kasih value-nya, isinya adalah tambahkan. Oke, kita tutup inputnya, lalu kita tutup kolomnya, kita tutup barisnya. Oke, langsung kita jalankan, kita simpan dulu. Jangan lupa setiap kita mengedit kode programnya, jangan lupa untuk menyimpan dulu sebelum kita jalankan, ya. Nah, ini kita jalankan. Ini belum ada tadi tombolnya, sekarang kita refresh. Oke, sudah ada tombolnya. Oke, nah kita tinggal mengisi. Ini contoh, kita isi kode barang K0001, K0001. Contohnya deskripsinya adalah komputer Acer Core i3. Oke, dengan hard disknya adalah 320 GB dan RAM-nya adalah 2 GB contohnya, ya.
Oke, nah lalu harga beli adalah 4.500.000. Harga jualnya ini hanya contoh ya, 5.500.000. Oke, nah kita lihat satuannya apa untuk laptop, untuk komputer itu satuannya apa. Oke, apakah unit, kotak, atau biji? Ya unit, kita tinggal pilih unit. Oke, kalau sudah kita isi, kita langsung tambahkan. Kita tambahkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika kita tambahkan, maka file yang aktif itu adalah file proses barang.php. Karena apa? Karena form actionnya, ya dari awal pun form actionnya, nih form actionnya sudah kita arahkan ke proses barang.php. Nah, namun kenapa ini error? Sebenarnya kalau dibilang error tidak, ya, tapi file Anda tidak ditemukan. Ya, dia tidak akan menemukan file kita karena kita belum pernah membuatkan file proses barang.php. Nah, dalam hal ini saya hanya masih kasih contoh. Nanti berikutnya kalau anak-anak saya sudah paham membuat HTML, kita akan belajar PHP-nya lagi ya. Maka ini akan diproses, form kita itu akan diproses. Oke, itu aja. Saya rasa tidak ada yang susah. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham dan bisa mengerjakan tugasnya. Oke, demikian dan terima kasih.